Assalamualaikum, selamat datang di channel Emak Korea, Mama pecinta Korea. Nah teman-teman, pada kesempatan ini aku bakalan memberikan info tentang tahapan seleksi CPNS 2019 yang akan segera dilaksanakan. Oke, kita lihat dulu ke websitenya Kemenpan ya, Kemenpan. Oke. Kemudian kita klik. Nah, ini ada berita terkini, baru tayang tanggal 17 Juli 2020 kemarin. Lalu kita buka tentang tahapan seleksi CPNS 2019 yang akan segera diselesaikan. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin udah harap-harap cemas sudah mengikuti tes SKD pada sekitaran bulan Februari, Maret, April kalau nggak salah. Nah, ini ada sekarang udah keluar keputusannya apakah akan diselesaikan, karena kemarin terdampak corona jadi ada masa pending gitu ya, terus masih belum jelas apa mau diselesaikan atau enggak. Kita lihat ya. Jakarta, seleksi kompetensi bidang SKB dalam seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019 akan segera dilaksanakan. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Hal ini tercantum dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tertanggal 16 Juli 2020 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di pusat dan daerah serta kepala badan kepegawaian negara mengenai rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019. Dalam surat bernomor B 611 /SN.01.00/2020 tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk pelaksanaan SKB. Adapun pelaksanaan SKB akan terbagi dalam 3 jadwal kegiatan. Pertama, pelaksanaan SKB dengan komputer assist test atau CAT yang dijadwalkan pada September hingga Oktober 2020. Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT, maka waktu dan teknis pelaksanaan diatur oleh masing-masing instansi yang telah memiliki persetujuan dan dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2020. Terakhir, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan dilakukan pada akhir Oktober 2020. Di awal tahun 2020, seleksi CPNS tahun anggaran 2019 telah sampai pada tahap seleksi kompetensi dasar. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 pada Maret 2020 di Indonesia hingga saat ini mengakibatkan penundaan penyelenggaraan SKB. Menteri Pan-RB Cahyo menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan SKB wajib memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Protokol kesehatan terbaru yang wajib diikuti tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan nomor HK.01.07/Menkes/382/2020. Terkait dengan rencana jadwal pelaksanaan SKB yang telah disebutkan di atas, dapat dilakukan penyesuaian hingga penundaan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah mengenai status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Terdapat 6 hal yang juga harus segera dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB. Pertama, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan tersebut dengan BKN menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Upaya penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta menjadi prioritas. Selanjutnya, perlu dilakukan persiapan teknis untuk penyelenggaraan SKB tambahan selain CAT. Hal ini diperuntukkan bagi instansi yang telah memiliki surat persetujuan pada seleksi CPNS kali ini. Bagi instansi yang penyelenggaraan SKB tambahan, langkah ketiga adalah melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan. Khusus tes wawancara dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin seperti penggunaan video conference.
Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan dalam pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme dari CPNS yang akan direkrut. Keempat, mengenai pengalokasian anggaran yang diperuntukkan dua kegiatan, yakni anggaran untuk proses persiapan pelaksanaan pengolahan dan pengumuman hasil seleksi serta anggaran untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian, perlu dilakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah, Polda, dan Polres, serta Dinas Kesehatan di tempat yang akan menjadi lokasi tes pelaksanaan SKB. Hal terakhir adalah pengumuman kepada peserta seawal mungkin mengenai pelaksanaan SKB dengan mengingatkan untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan mempersiapkan diri dalam mengikuti SKB sesuai jadwal. Selain itu, perlu diumumkan juga agar selalu memperhatikan dan memenuhi peraturan atau pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang telah ditetapkan bagi peserta dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB yang ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Surat ini juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan BKN sebagai instansi penyelenggara teknis dalam seleksi CPNS. BKN diminta melakukan persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT serta persiapan dokumen SOP tambahan yang mengatur pelaksanaan SKB sesuai protokol kesehatan yang berlaku. BKN beserta dengan Kementerian PAN-RB melakukan koordinasi dengan panitia seleksi dari masing-masing instansi terkait dengan pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur BKN agar memenuhi protokol kesehatan. Dilakukan juga koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan Polri mengenai kesiapan pelaksanaan SKB agar pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Seleksi CPNS yang dilaksanakan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, SKD, dan SKB dengan pembobotan nilai SKD 40% dan SKB 60%. Pemerintah berupaya untuk terus menegakkan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta CPNS. Nah, itu dia berita terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan untuk tes SKB, sini dijelaskan ya bahwa tes SKB itu mengambil peran 60% dari pelaksanaan tes CPNS. Jadi teman-teman ayo semangat untuk terus belajar dan semoga teman-teman bisa keterima menjadi CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum.